Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita boleh berjumpa dan kembali dalam sapaan firman Tuhan di hari Selasa, tanggal 27 Januari tahun 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau yang menganugerahkan kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu pada hari ini. Engkau menyediakan kesempatan yang indah bagi kami untuk dapat memulai aktivitas kami pada hari ini. Dan biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu boleh memimpin hati dan pikiran kami yang akan mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita ambil dari Efesus pasal yang kedua ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, demikian firman Tuhan. Suatu ketika diadakan kegiatan festival paduan suara. Salah satu tim paduan suara yang ada dalam sebuah gereja mendaftarkan diri sebagai peserta festival paduan suara tersebut. Maka tim paduan suara ini pun mulai giat latihan. Dan mereka menargetkan untuk bisa masuk dalam juara yang 3 besar. Selang beberapa kali latihan, salah satu anggota sopran yang dikenal dengan suara yang bagus, tetapi memiliki sifat yang sombong. Ia mengatakan kepada sesama anggota sopran bahwa kehadirannya lah yang membuat sopran itu bagus dan kokoh. Tanpa kehadirannya, maka sopran dalam paduan suara tersebut tidaklah sebagus ini. Mendengar ucapan tersebut, anggota lain merasa tersinggung, sehingga mulailah terjadi kerenggangan dalam anggota paduan suara tersebut. Ketika latihan berikutnya, anggota sopran yang lain tidak ada yang hadir dalam latihan. Hanya satu orang, yakni orang sombong tadi. Maka latihan tersebut pun tidak dapat berjalan dan hal ini yang menyadarkan dirinya bahwasannya kehadirannya tanpa anggota sopran yang lain tidaklah memiliki makna pada paduan suara tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setiap orang dari kita memiliki keistimewaan dan talentanya masing-masing. Dan apa yang kita miliki hanyalah sebatas kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari anugerah Allah. Firman Tuhan melalui surat Efesus menekankan bahwa keselamatan bukan hasil usaha kita sendiri, melainkan itu adalah pemberian Allah. Tanpa kehadiran Allah dalam hidup kita, tidak ada satu hal yang dapat kita wujudkan dalam hidup ini. Allah menganugerahkan keselamatan dalam hidup kita melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Ini bukan karena kita layak, tapi kita dilayakkan. Atau ini bukan karena kita adalah orang yang benar, tapi kita adalah orang yang dibenarkan. Anugerah keselamatan berawal dan bersumber dari Allah sepenuhnya, bukan karena hasil usaha atau talenta kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika kita merasa lebih hebat atau kompeten dalam sebuah bidang, ingatlah itu hanya karena anugerah Allah, bukan hanya kita yang diberikan talenta. Setiap orang diberikan kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Dan kita harus ingat bahwa apa yang telah Allah berikan dalam hidup kita, jangan jadikan itu sebagai sebuah kesombongan rohani, tapi pakailah itu sebagai bentuk ucapan syukur dan kemuliaan Allah. Kita telah dirancang untuk melakukan perbuatan baik sebagaimana Allah menghendakinya. Melalui iman, kita merespon kasih karunia Allah dan juga identitas orang percaya bukan ditentukan oleh usaha atau prestasi, melainkan oleh karena karya Kristus. Dan tidak seorang pun dari kita layak untuk memegahkan diri. Itu semua hanya karena anugerah Allah dalam hidup kita. Pakailah seluruh hidup kita untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan.
Amin. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan melalui sapaan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang memampukan kami dalam melakukan firman Tuhan. Saat ini, Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami. Apapun yang kami rancangkan dan kerjakan, biarlah tangan pengasihan Tuhan boleh memberkati hidup kami. Dan juga seluruh keluarga yang jauh daripada kami, Tuhan yang memberkati dan menyertai mereka. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.